Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang dirahmati Allah SWT. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita hari ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu disingkat atau lebih yang kita kenal itu adalah Asmaul Husna. Asma itu nama, husna itu baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Ada berapa kira-kira nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah? Ya, ada 99 nama-nama yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, dan yang lainnya. Namun yang akan kita pelajari pada pagi ini ada 5. Pertama Al-Mumit, kemudian Al-Hayyum, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ada 4. Perlu kita ketahui bahwa Allah SWT itu mempunyai 99 nama yang baik. Kalau kita punya nama yang berasal dari nama Allah SWT itu, insya Allah nama kita, kehidupan kita itu akan baik. Contohnya ada namanya Rahman, Muhammad Rahman. Nah itu Muhammadnya juga baik, Rahmannya juga baik. Rahman Maha Pengasih. Jadi Muhammad yang Maha Pengasih, kehidupannya itu baik. Nah, maka penting buat diri kita itu mempunyai nama-nama yang baik. Kalau zaman sekarang itu ada nama samaran yang kedengaran itu tidak baik, itu nggak boleh ditiru. Nama-nama seperti itu tuh jelek, tidak pantas ditiru. Seperti Pang, Pungki, kemudian pakai aneh-aneh macamnya, itu nggak ada artinya, nggak ada kebaikan. Kalau mau buat nama-nama yang baik untuk julukan, boleh kita menggunakan nama Asmaul Husna. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Nah itu nama-nama yang baik. Pertama kita belajar Al-Mumit. Mumit itu artinya maha mematikan. Jadi Allah SWT itu mempunyai sifat yang maha mematikan. Salah satunya bisa mematikan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Sedangkan Al-Hayyu itu maha hidup. Allah SWT itu mempunyai sifat yang bisa menghidupkan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yaitu Al-Hayyu, baik hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Al-Qayyum, Al-Qayyum itu yang maha berdiri, mengandung bahwa Allah SWT mempunyai sifat berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah SWT tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan semua tindakannya. Jadi Allah SWT itu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Kemudian Al-Ahad, Maha Esa, artinya bahwa Allah SWT itu Maha Satu, tidak ada yang menyamai Allah SWT. Seperti dalam surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa, satu, tunggal, tidak ada yang dapat menyekutukannya. Sampai sini paham ya? Al-Mumit maha mematikan,
Al-Hayyu maha hidup, Al-Hayyu maha berdiri sendiri, Al-Ahad maha satu. Kemudian kita harus mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Jika Allah SWT itu maha mumit, itu mengandung arti maha mematikan, bahwa setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Kita harus yakin bahwa manusia itu tidak bisa lari dari kematian. Maka kalau kita di rumah sakit, sedang sakit, itu bahwa yang memberikan sakit itu adalah Allah, bahwa yang memberikan mati itu adalah Allah. Jadi kita tidak usah khawatir, pasti semua yang hidup di dunia ini itu akan merasakan kematian. Yang abadi itu hanya Allah SWT. Makanya di dunia ini harus beramal baik dan beramal soleh, agar nanti kelak ketika kita meninggal dunia bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kemudian Al-Hayyu, maha hidup, bahwa Allah SWT itu maha memberi hidup, nyawa dan rezeki. Memberi hidup itu hanyalah Allah, yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah, bukan manusia yang memberikan rezeki, tapi Allah yang memberikan rezeki. Cuma melalui perantaranya itu biasanya manusia. Kalian setiap hari mendapatkan uang saku dari orang tua, itu yang memberikan rezeki itu bukan orang tua, tapi dari Allah SWT. Maka kita harus tanamkan jiwa seperti itu. Jadi kita tidak berharap kepada manusia, berharap kepada Allah SWT. Paham ya? Ini Al-Hayyu. Kemudian Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini maha berdiri sendiri, bahwa Allah SWT itu tidak tergantung pada orang lain. Kita juga harus mempunyai sifat Al-Hayyu. Artinya bahwa ketika kita sudah dewasa, bisa mandi sendiri, makan sendiri, merapikan tempat tidur, bisa berangkat sekolah sendiri, memakai seragam sendiri, dan yang lain-lainnya. Kalau kalian sudah kelas 5 masih dibantu oleh orang tua, makan masih disuapin, mandi masih dimandiin, itu berarti tidak mempunyai sifat Al-Hayyu. Maka kalian harus berubah. Sudah kelas 5 harus bisa mandiri. Kemudian Al-Ahad, Maha Esa. Maha Esa ini tunggal, bahwa kita harus yakin bahwa Allah SWT itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Nah, itu penjelasan singkat tentang nama-nama Allah. Kita fokus hari ini belajar nama-nama Allah: Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sama Ahad. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Jelaskan pengertian mengenal Allah yang Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, ini kan jelaskan saja. Coba kalian ditambahi mencari contoh-contoh dari Mumit itu contohnya apa, Al-Hayyu contohnya apa, Al-Qayyum contohnya apa, Al-Ahad contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Ditulis di buku PAI. Buku PAI jangan dicampur-campur. Buku PAI ya khusus PAI aja, jangan dicampur dengan matematika, olahraga, dan yang lainnya. Ya, paham ya? Dikumpulkan atau difoto paling lambat
Ini jam 12 sampai jam 12 siang ya, ini ya. Nanti kita akan koreksi satu persatu. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.